Halo, nama saya Bima Trisahyo, absen 6, kelas 10, MIPA 4. Saya Fardian Pradistiawan, nomor absen 9. Saya Nikolas Mahendra Barata Adi Susanto, nomor absen 22. Saya Rahmat Agung Pramono, absen 27 dari kelas MIPA 4. Saya Rio Ferry Kurniawan, nomor absen 29, kelas 10 MIPA 4. Saya Wafiri Patraka Ardana, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 4. Ini adalah Sendang Telaga Warih, salah satu peninggalan Ki Ageng Giring yang saat ini masih difungsikan warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya teman-teman sekalian, mari kita lihat sendang peninggalan dari Ki Ageng Giring yang saat ini telah digunakan untuk sarana umum masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, MCK dan lain-lain. Kita bisa lihat di sana, ini sumber airnya dari air tanah. Jadi ini keluar dari tanah, kemudian ditampung dan menjadi sarana umum masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Bisa dilihat teman-teman. Dan ini juga peninggalan dari Ki Ageng Giring. Zaman dulu itu konon katanya digunakan sebagai rumah untuk Ki Ageng Giring dalam menebarkan agama Islam di desa Soto ini. Mari kita naik. Ini Gapuro. Ini beberapa tahun lalu sudah dipugar oleh Kesultanan Yogyakarta untuk direnovasi agar lebih baik, karena Ki Ageng Giring ini merupakan salah satu dari pembesar keraton zaman dahulu. Ini bisa kita lihat saudara-saudara, Pandepo Ki Ageng Giring 3. Ki Ageng Giring melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga tiba di desa Soto Palian ya, di tempat ini. Kemudian beliau mendirikan pendopo seperti di belakang. Ya. Beliau menetap sambil mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar dan mengajarkan pertanian. Hingga jadi beliau ini sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Konon pada dahulu kala Ki Ageng Giring mendapatkan bisikan gaib. Kalau ia meminum air kelapa, ia dan keturunannya akan menjadi penguasa di Keraton Mataram. Nah, pada saat itu ia belum haus. Jadinya ia berkeliling hutan untuk membuat rasa haus. Nah, pada saat ia pulang, ia melihat Ki Ageng Pemanahan meminum air kelapa tersebut. Lalu pada saat itulah
Ki Ageng Pemanahan dan keturunannya menjadi raja di Keraton Mataram tersebut. Ki Ageng Giring yang melihat kejadian tersebut merasa hancur hatinya. Lalu ia meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar kelak keturunan dari Ki Ageng Giring dapat menjadi penguasa di Kerajaan Mataram. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ki Ageng Pemanahan hingga permintaannya yang keenam. Akhirnya Ki Ageng Giring meminta agar keturunannya yang ketujuh kelak dapat menjadi penguasa Mataram menggantikan keturunan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang sebaiknya terjadi. Maka terjadilah perjanjian antara kedua tokoh tersebut. Upacara pembatalan adalah upacara yang secara turun-temurun diwariskan oleh Raden Mas Kertanadi atau yang kita lebih kenal yaitu Ki Ageng Giring. Upacara ini erat kaitannya dengan masa panen padi. Oleh karena itu tanggal dilaksanakannya, bulannya itu tidak tentu. Tapi yang pasti upacara ini dilakukan pada Jumat Kliwon karena Jumat Kliwon adalah hari yang sudah ditetapkan dan upacara ini dilakukan setahun sekali. Upacara pembatalan bertujuan untuk menghormati dan mengingatkan ajaran-ajaran dari Ki Ageng Giring yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di daerah Sodo ini, dan ajaran-ajarannya meliputi mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung, keprihatinan dan keteguhan hati dalam kemauan. Selain itu juga berkaitan pula dengan adanya kepercayaan supaya warga desa diberi keselamatan dan kesejahteraan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Selanjutnya kita menuju ke makam. Dapat terlihat banyak peziarah yang datang untuk mendoakan Ki Ageng Giring di sana. Di belakang saya adalah area pemakaman Ki Ageng Giring yang saat ini sedang ada banyak peziarah yang datang. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.